Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami menyelesaikan modul 1 yaitu mesin las dan mesin bor. Saya sendiri sebagai ketua VAR Jajar Matua NPM 2103201084. Saya Melanida Agustin dengan nomor NPM 210320101066. Saya Sinugroho NPM 21032010. Saya Trendikar Salah Sedang dengan NPM 210320101002. Faris Pramadja dengan NPM 210320101007. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak ingin terjadi, tidak terduga dan tidak diharapkan, serta dapat terjadi dimanapun sehingga diperlukan adanya tindakan keselamatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengolahan, tempat kerja, dan lingkungan suatu pekerjaan. Dan di sini ada mesin las. Pengelasan merupakan proses penyambungan dua buah logam atau lebih menjadi satu sehingga terbentuk suatu sambungan melalui ikatan kimia yang dihasilkan dari pemakaian tekanan dan panas. Pengklasifikasian pengelasan berdasarkan cara kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengelasan cair, yaitu pengelasan di mana sambungan dipanaskan sampai mencair dengan sumber panas dari busur listrik. Yang kedua ada pengelasan tekan, yaitu pengelasan di mana sambungan dipanaskan dan kemudian ditekan hingga menjadi satu. Dan terakhir ada pematrian, yaitu pengelasan di mana sambungan diikat dan disatukan dengan paduan logam dengan titik cair rendah. Adapun jenis-jenis mesin las. Macam-macam mesin las berdasarkan jenis arus yang keluar, antaranya ada 3. Mesin las arus bolak-balik atau AC, mesin las arus searah atau DC, mesin las arus bolak. Yang pertama adalah las elektroda terbungkus atau pengelasan SMAW, yang kedua adalah las busur gas, yang ketiga adalah las busur tanpa gas. Kemudian di sini ada fungsi bagian mesin las. Yang pertama ada mesin las itu sendiri yang merupakan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada kabel massa, kabel yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari mesin las ke benda atau logam induk. Lalu ada klem massa yang terbuat dari tembaga atau logam dengan konduktor baik dan digunakan sebagai alat penghubung kabel massa ke logam induk. Next. Selanjutnya ada kabel elektroda, itu berfungsi mengalirkan arus listrik dari mesin las ke holder atau elektroda, lalu ada elektroda sendiri sebagai pembakar, lalu ada pemegang kawat las atau holder, berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan untuk proses pengelasan, dan yang terakhir ada palu las yang digunakan untuk membersihkan hasil pengelasan. Next. Lalu di sini ada mesin bor atau yang sering kita sebut dengan mesin Gurdi, yaitu sebuah mesin dengan gerakan utamanya memutarkan alat pemotong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Next. Lalu ada bagian dari mesin bor, yang pertama itu ada base sebagai penopang dari semua komponen mesin bor, lalu ada kolom digunakan untuk menyangga bagian yang digunakan untuk proses pengeboran, lalu ada table untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor, yang keempat ada spindle untuk menggerakkan cuk atau cekram mata bor, yang kelima ada spindle head, yaitu rumah dari konstruksi spindle yang digunakan oleh motor dengan sambungan belt dan diatur drill feed handle. Lalu selanjutnya ada drill feed handle, berfungsi sebagai menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda. Lalu ada drill, yaitu alat pembuat lubang, dan terakhir ada kelistrikan, merupakan penggerak utama yaitu mesin listrik.
Kemudian ada jenis-jenis mesin bor. Yang pertama ada mesin bor tegak yang digunakan untuk mengerjakan benda kerja dengan ukuran yang lebih besar, di mana proses pemakaian dari mata bor dapat dikendalikan secara otomatis naik turun. Yang kedua ada mesin berkoordinat yang pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga ada mesin bor tangan, yaitu mesin bor yang pengoperasiannya dengan menggunakan tangan dan bentuknya mirip pistol. Next. Yang keempat ada mesin bor radial yang dirancang khusus untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Yang kelima ada mesin bor jig yang digunakan untuk membuat lubang dengan cara pusat-pusat yang tepat pada diameter yang sangat teliti. Yang keenam ada mesin bor meja, yaitu mesin bor yang diletakkan di atas meja. Next. Kemudian ada jenis-jenis mata bor, yaitu yang pertama ada mata bor bilah, yang kedua ada mata bor alur spiral, dan mata bor pemotong lurus. Kemudian ada flowchart. Yang pertama kita harus memulai dulu, kemudian ada studi literatur dan studi praktikum. Untuk yang pertama, studi praktikum itu merupakan tahap di mana kita memahami mengenai pelaksanaan praktikum mesin las dan mesin bor. Kemudian studi literatur, di mana kita mencari referensi seperti di buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Kemudian kerumusan masalah, yaitu suatu pertanyaan yang diberikan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian tujuan praktikum, yaitu suatu pengembangan ilmu agar dapat menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya yaitu manfaatan atau keterampilan setelah melaksanakan praktikum. Next. Dan selanjutnya yaitu alat yang digunakan, merupakan kumpulan benda yang digunakan atau dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum mesin las dan mesin bor. Next. Selanjutnya ada bahan yang digunakan, yaitu merupakan kumpulan bahan-bahan yang digunakan atau dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum mesin las dan mesin bor. Contohnya di sini ada mesin las, yaitu bahan yang digunakan logam dengan titik cair rendah dan plat besi. Kemudian untuk mesin bor yaitu kayu, plat besi, dan juga logam. Selanjutnya ada SOP atau standar operasional prosedur, merupakan alur cara kerja atau suatu prosedur khusus yang menjelaskan aktivitas untuk menyelesaikan praktikum, sehingga praktikum dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk mesin las dan mesin bor, SOP-nya bisa dijelaskan pada layar. Next. Selanjutnya ada peralatan K3, yaitu peralatan perlengkapan yang digunakan saat proses pelaksanaan praktikum agar kita terhindar dari bahaya yang ditimbulkan. Setelah itu, setelah membahas peralatan K3, praktikan sudah memahami menyusun alir proses yang terjadi saat pelaksanaan praktikum sesuai dengan urutannya. Kemudian dianalisis, yaitu menerangkan hasil dan proses yang didapat saat praktikum tersebut. Kemudian dapat disimpulkan melalui bab kesimpulan, yaitu bagian yang menerangkan isi dari laporan secara menyeluruh tentang laporan yang ditulis atau membahas dari tujuan yang dibuat. Kemudian selesai. Proses mesin las, pertama-tama menyiapkan alat dan bahan, kemudian menggunakan APD, memeriksa alat kerja, menyalakan mesin las, mengatur voltase mesin las, memasang penjepit massa pada meja kerja, memasang elektroda pada penjepit elektroda, lalu melakukan pengelasan. Setelah melakukan pengelasan, memeriksa hasil las, kemudian mengakhiri proses pengelasan, mencabut penjepit massa dari meja kerja, melepas elektroda dari penjepit elektroda, kemudian menata kembali alat yang telah digunakan, menurunkan voltase mesin las, dan mematikan mesin las. Next. Prosedur dari mesin bor, pertama menyiapkan alat dan bahan, menggunakan APD, menginspeksi alat kerja, memasang mata bor ke spindle, menggunakan pengunci untuk merekatkan spindle, kemudian memposisikan meja bor agar rapat, meletakkan bahan pada meja kerja, memposisikan tangan kanan pada handle drill, kemudian menyalakan bor dengan menekan saklar, tangan kiri memegang benda kerja agar tidak bergeser, kemudian alihkan handle drill ke bawah, lakukan proses pengeboran secara perlahan. Setelah selesai mengebor, matikan mesin bor, kemudian inspeksi hasil pengeboran, dan melepas mata bor dan merapkan tempat kerja. Next. Analisis proses pelaksanaan praktikum pengoperasian mesin las dan mesin bor harus dilakukan sesuai SOP yang telah ditetapkan agar dapat meminimalisir kesalahan dan kecelakaan yang terjadi saat pengoperasian.
Pada proses praktikum diperlukan APD yang lengkap, yaitu sarung tangan, kacamata, sepatu, jaket, dan helm. Untuk melakukan proses pengelasan dibutuhkan bahan plat, bilah kertas, sikat, las, dan palu. Dalam proses pengeboran dibutuhkan bahan mata bor dan mesin bor. Next. Pembahasan. Pada pengoperasian mesin las dan mesin bor perlu dipersiapkan alat dan bahan serta APD yang ditentukan. Cara pengoperasian mesin las dilakukan dengan dua penjepit berupa penjepit elektroda yang dijepitkan ke elektroda dan penjepit mata yang dijepit kudet dan meja. Setelah itu hasil las dipalu agar terlihat rapi dan halus. Dalam pengoperasian mesin bor perlu diperhatikan pemasangan mata bor pada spindle yang harus dipastikan sudah menggenggam erat dan kuat dengan dirapatkan dengan kunci. Pengeboran dilakukan dengan meletakkan bahan ke meja kerja. Untuk melakukan pengeboran kemudian hidupkan mesin, lalu melakukan pengeboran secara perlahan dengan menggunakan tangan, dan terakhir jangan lupa untuk membersihkan bahan kerja dari debu bekas pengeboran agar didapatkan hasil yang bersih dan rapi. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 15. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.